Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Yunus Wahyuni, Muhammad Syarif Hidayat, Haldis Gerhardian Pasha, dan Fikri Maulana akan mempresentasikan perkembangan dan cara kerja prosesor. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian prosesor, bagian terpenting prosesor, ada sejarah prosesor, pengertian prosesor tiap generasi, dan yang terakhir ada cara kerja prosesor. Masuk selanjutnya ada pengertian prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor ini terletak atau berada di motherboard atau mainboard. Selanjutnya, ada bagian terpenting prosesor. Ada beberapa bagian yang penting pada prosesor, yaitu arithmetic logical unit, ada control unit, ada memory unit. Selanjutnya masuk pada sejarah prosesor. Dimulai pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor buat awal kalinya terbuat oleh para teknisi dari industri elektronik Intel. Mikroprosesor merupakan sebuah IC, integrated circuit, yang digunakan selaku otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 serta didesain oleh Ted Hall, Federico Fagin, serta Stan Major. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Syarif. Sekarang ada generasi pertama yaitu prosesor 8088 dan 8086. Prosesor 8086 ada pada tahun 1978, merupakan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Tetapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard saat itu terlalu mahal, di mana komputer mikro 8 bit merupakan standar. Pada 1979, Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras 8 bit yang ada. PC pertama yaitu pada tahun 1981 mempunyai CPU 8088 ini. 8088 merupakan CPU 16 bit, tetapi hanya secara internal. Lebar bus data eksternal hanya 8 bit yang memberi kompatibel dengan perangkat keras yang ada. Sesungguhnya 8088 merupakan CPU 16 atau 8 bit. Secara logika, prosesor ini dapat diberikan nama 8086SX. 8086 merupakan CPU pertama yang benar-benar 16 bit di keluarga ini. Di sebelah ada foto dari prosesornya. Next. Sekarang generasi kedua, prosesor 80286. 286 ada pada tahun 1982, juga merupakan prosesor 16 bit. 286 menghasilkan kerja lebih banyak tiap tick clock daripada 8088 atau 8086. Pada kecepatan awal yaitu 6 MHz berunjuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086. Pada 4,77 MHz belakangan diperkenalkan dengan kecepatan clock 8,10 dan 12 MHz yang merupakan pada IBM PCAT pada tahun 1984. Pembaharuan yang lain ialah kemampuan untuk bekerja pada protected mode dan atau mode perlindungan. Mode kerja baru dengan 24 bit virtual address mode atau mode pengalamatan virtual 24 bit yang menegaskan arah perpindahan dari DOS ke Windows dan multitasking. Tetapi Anda tidak dapat berganti dari protected kembali ke real mode atau mode real tanpa meribut PC. Dan sistem operasi yang menggunakan hal ini hanyalah OS atau 2 saat itu. Next. Sekarang generasi ketiga, yaitu prosesor 80386DX. 86 diluncurkan pada 17 Oktober 1985. 8386 merupakan CPU 32 bit pertama. 386 bekerja pada kecepatan clock 16, 20, dan 33 MHz. 386 mengenalkan mode kerja baru di samping mode real dan protected pada 286. Mode baru itu disebut virtual 8086 yang terbuka untuk multitasking karena CPU dapat membuat beberapa 8086 virtual di tiap lokasi memorinya sendiri-sendiri.
8386 merupakan CPU pertama berunjuk kerja baik dengan Windows versi awal. Di sebelah ada fotonya. Next, selanjutnya akan dibahas oleh Haldis. Di sini ada prosesor 80386SX. Chip ini merupakan chip yang tidak lengkap yang sangat dikenal dari 386DX. Prosesor ini hanya mempunyai bus data eksternal yang 16 bit, berbeda dengan DX yang 32 bit juga. SX ini hanya mempunyai jalur alamat 24. Oleh karena itu, prosesor ini hanya dapat mengamati maksimum RAM-nya 16 MB. Prosesor ini bukan 386 yang sesungguhnya, tetapi motherboard yang lebih murah, membuatnya yang sangat terkenal. Lanjut ke generasi 4, yaitu prosesor 80486DX. 80486 itu dikeluarkan pada tanggal 10 April tahun 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Pada saat yang sama, kecepatan bus dinaikkan, tetapi 368DX ini dan 48DX ini merupakan chip 32 bit. Nah, ini adalah suatu hal yang baru dalam 486, ialah menjadikan satu match kompresor atau prosesor yang membantu matematis. Ini ada contohnya gambarnya, bentuk prosesornya. Next. Nah, dilanjut lagi ke prosesor 8048XE. Prosesor ini merupakan chip baru yang tidak lengkap. Match CO prosesornya dihilangkan dibandingkan 48DX. Nah, kita lanjut lagi ke prosesor CYRIX 486SLC. Nah, Scrick dan Texas Instruments telah dibuat serangkaian chip 48SLC. Chip-chip ini tersebut menggunakan kumpulan perintah yang sama seperti chip 486DX dan bekerja secara internal, yaitu 32 bit seperti DX. Tetapi secara eksternal bekerja hanya pada 16 bit seperti 386SX. Oleh karena itu, chip-chip tersebut hanya menangani RAM 16 MB. Nah, ini ada contoh gambar dari prosesornya. Next. Nah, lanjut lagi ke prosesor IBM 486SLC2. IBM ini mempunyai chip 486 buatan sendiri, yaitu di dalamnya ada serangkaian chip tersebut yang diberi nama SLC2 dan SLC3. Yang terakhir terkenal sebagai Blue Lightning. Chip-chip ini dapat dibandingkan dengan 486SX Intel karena tidak mempunyai motherboard kompresor yang menjadi satu, tetapi mempunyai cache internal 16 KB, yaitu dibandingkan dengan Intel yang mempunyai 8 KB. Terus yang mengurangi unjuk kerjanya ialah antarmuka bus dari chip 368
386 yaitu SRC 2 bekerja pada saat 25 atau 50 MHz secara eksternal dan internal. Sedangkan chip SRC3 bekerja pada 25 atau 75 MHz dan 33 atau 100 MHz. Nah, IBM ini membuat chip-chip ini untuk PC mereka sendiri dengan fasilitas mereka sendiri, yaitu melisensikan logiknya dari Intel. Nah, untuk chip dari IBM-nya seperti ini contohnya. Next. Nah, lanjut ke generasi 5, yaitu Pentium Classic atau dalam kodenya V5-4C. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada tahun pada tanggal 22 Maret tahunnya 1993. Prosesor ini menandatangani 2 perintah tiap titik sebanding dengan 2 buah 48 dalam satu chip, yaitu terdapat perubahan yang besar dalam bus sistem. Dan lebar lipatnya 2 menjadi 64 bit dan kecepatannya meningkat menjadi 60 dan atau 66 MHz. Untuk generasi ke-6-nya dilanjut oleh Fikri Maulana ya. Dipersilakan. Kemudian lanjut ke generasi ke-6 ya. Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai pada tahun 1991 di Oregon. Diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS atau 2. Fitur yang baru ialah bahwa CIS L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8-nya. Unit CPU dan CIS L2 merupakan unit yang terpisah di dalam chip ini. Nah, kemudian bisa dilihat di sampingnya ada gambar Intel Pentium Pro. Kemudian next. Kemudian lanjut ke Pentium 2. Nah, di bawahnya itu ada Pentium 2 Celeron. Kemudian yang kedua Pentium 2 Celeron A Mendocino. Kemudian yang ketiga ada Pentium 2 Celeron PPGA soket 370. Kemudian yang terakhir ada Pentium 2 Xeon. Nah, bisa dilihat gambarnya yang tertera di sana. Ada gambar Pentium 2 Celeron dan sebagainya. Hingga yang terakhir ke Pentium 2 Xeon. Kemudian next. Nah, kemudian lanjut ke generasi 8 Intel Core 2 Duo. Nah, ada dari awal itu ada Core i3M. Kemudian lanjut yang kedua ada Core i5M. Yang ketiga ada Core i7M dan yang terakhir ada Core i9. Nah, dan di sampingnya juga ada gambar-gambar dari Core i3M sampai ke yang terakhir ada Core i9. Oke, next. Next. Guys. Kemudian ke cara kerja prosesor. Nah, cara kerjanya itu sederhana. Cara kerja prosesor intinya yakni menerima umpan maupun perintah masuk input baik dari mouse, keyboard maupun alat penginput data yang lainnya yang terhubung. Kemudian setelah itu menerjemahkan atau memproses data-data perintah tersebut untuk kemudian menghasilkan atau meneruskan outputnya ke hardware maupun aplikasi yang terkait.
Nah, ketika prosesor bekerja, maka tidak bisa terlepas dari komponen atau peralatan pendukung yang lain seperti hard disk serta memori atau RAM. Yang ketiga bagian tersebut akan terus saling terhubung satu sama lain dalam memproses suatu data. Fungsi prosesor diibaratkan semacam otaknya komputer yang akan menerima data, setelah itu memprosesnya, kemudian outputnya dikirim kembali ke memori maupun hard disk. Nah, sesungguhnya bahasa atau kalimat yang dikenali oleh prosesor hanya angka 0 serta 1. Dua angka itu saja. Disebut pula bahasa mesin atau bilangan biner. Seperti 01011001. Nah, angka 0 dimaksud dengan tidak adanya sinyal listrik, serta angka 1 dimaksud dengan terdapatnya sinyal listrik. Lanjut. Baik, mungkin sekian presentasi kelompok kami mengenai perkembangan dan cara kerja prosesor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.